area kerjanya. Terus yang untuk aseptis, nanti area kerjanya eh, kelas apa, latar belakangnya apa. Terus misalkan batas maksimum cemaran mikroba dengan metode cawan papar di kelas A, B, C itu tolong dihafalin. Angka partikel di kelas A, B, C, in-op atau at-rest itu dihafalin juga. Terus misalkan barang yang baru datang dari supplier itu naruhnya di mana, di area gudang ditaruh mana, kecepatan udara LAF berapa, untuk mengatur suhu, kelembapan, jumlah udara di AHU itu pakai apa aja alatnya, obat effervescent itu gimana, kriteria ruangannya, terus AHU untuk pembuatan produk eh, amoksisilin itu seperti apa, apakah dia harus gedung terpisah atau boleh digabung, ya. Saya seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan. Kalau dari teman-teman sekarang ada pertanyaan nggak? Monggo. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya QC itu kan pengujian bahan baku ya, Pak, dan dia yang punya tanggung jawab untuk merilis apakah bahan baku lulus atau tidak. Kalau misalnya QC menguji bahan baku, ternyata di parameter bahan baku itu dia harus menguji 5 parameter. Dari 5 parameter itu ada 2 yang tidak memenuhi syarat. Apakah itu diluluskan atau tidak ya, Pak? Pastinya sih dia tidak diluluskan, minimal tetap dikarantina, walaupun nanti misalnya mau ada uji lanjutan atau mau konfirmasi ke suppliernya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, yang lain yuk, mari. Izin bertanya. Silakan Mas, silakan. Kalau untuk rekualifikasi atau kualifikasi ulang itu ada penentuan lamanya nggak? Untuk misalnya tiap 6 bulan harus direkualifikasi lagi, dan untuk proses rekualifikasi itu yang dikualifikasi ulang itu kualifikasi apa lagi? Kualifikasi kinerja atau seluruh proses kualifikasi? Ya, untuk kualifikasi sebenarnya harus tahu dulu sistem atau mesin yang dikualifikasi. Kalau untuk kualifikasi biasanya dia ada rekualifikasi, dan itu sebenarnya dikembalikan ke industrinya masing-masing. Kalau secara umum dia itu bisa setahun sekali, Mas. Oke, baik, Pak. Hmm. Ya, jadi kalau kualifikasi itu nggak semuanya. Jadi kan ada yang mesin, ada yang sistem, gitu kan? Gitu. Yuk, silakan yang lain.
Kisi-kisi itu yang tadi Kalau itu harus pakai ya, oke. Akses. terus gimana nanti untuk mencegah kontaminasi silang, suhu untuk air PW, WFI berapa, untuk penyaringan air, untuk ngilangin lumpur, rendapan partikel-partikel pada raw water itu menggunakan apa, untuk tadi validasi itu berapa batch berturut-turut untuk sukses, ya kan? Sediaan pertinggal, pengujian sediaan pertinggalnya itu berapa kali. Yuk, ada lagi? Udah 25 nomor tuh saya sebut tadi. Pak Vino, saya izin tanya Pak, untuk kemarin kan Bapak kasih tahu kualifikasi itu ada 4 tahap ya Pak. Itu Ya. ada desain, performance, sama apa lagi ya Pak? Desain, instalasi, operasional, performance, singkatannya DIOP. Kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, kualifikasi performance atau kinerja. Jadi artinya apa? Kualifikasi kemarin artinya apa? Proses pemastian yang terdokumentasi, baik itu peralatan atau sistem, sehingga ketika digunakan bisa sesuai dengan yang diharapkan atau persyaratan yang dibuat untuk si mesin atau peralatan tersebut. Jawab, Mbak? Terjawab Pak. Saya mau memastikan lagi Pak, yang pengolahan air itu untuk air RO itu di atas 27 derajat, betul bukan Pak? Kalau RO tidak dipersyaratkan suhunya, kalau yang saya tahu ya. Yang dipersyaratkan itu nanti ketika dia sudah jadi air PW dan WFI. Jadi untuk air RO itu tidak ada persyaratan untuk kapan bisa dipakai ya Pak? Kalau jadi gini, setelah RO itu kan sebenarnya ada proses electrodionize ya. Ya, sometimes juga ADI-nya, electrodionize-nya dihilangkan. Jadi juga hasil pengolahan air terakhir itu pakai RO. Nah, beberapa di lapangan itu menyebutkan itu sebagai PW juga. Jadi kamu bisa merefer suhunya PW, Mbak. Baik Pak. Yuk, ada yang tanya lagi? Silakan.
Yuk teman-teman, ada yang mau tanya? Mbak Lisa Zahra, Mbak Husnia, Mbak Alfamin. Yang lain nggak ada namanya nih, saya juga nggak bisa nyebutin jadinya. Bayu, Mas Aswar, Mas Bagas, Mas Dewanto, Desviani Putri, ada yang mau tanya nggak? Jadi memang open session ini lebih ke arah dari kalian aja ya. Jadi ada pertanyaan saya jawab. Gimana teman-teman? Bapak saya mau tanya deh Pak. Ya silakan Mas Bagas. Ya Pak, sebenarnya ini rasa penasaran saya sih Pak. Ya Eh, silakan. kualifikasi sebenarnya kualifikasi kinerja sama kualifikasi operasional tuh bisa dilakukan secara bersamaan nggak sih Pak? Soalnya saya pernah dengar mereka tuh bisa dilakukan secara bersamaan gitu Pak. Ya, secara umum operasi-operasi apa kualifikasi operasional dan kualifikasi performance itu dia tuh dipisahkan. Biasanya kalau kualifikasi operasional itu dia tanpa produk atau biasanya menggunakan placebo seperti itu. Karena untuk mengecek mesin, peralatan, sistem ketika beroperasi itu seperti apa, sesuai nggak dengan RPM-nya, ber, ber- eh, apa ketika mesin berjalan ada fungsi ketika pintu terbuka ya untuk menjaga safety ya dia mesin langsung berhenti. Terus misalkan ada sensor-sensor yang saling terkonektif ter tersambung gitu, terkonektivitas gitu ada kan. Nah, kalau kualifikasi performance itu menggunakan produk. Jadi aktual gitu. Si mesin itu melakukan performanya atau kinerjanya menggunakan produk yang dijalankan di mesin atau peralatan atau sistem tersebut. Ya, artinya apa lagi? Artinya benar nggak sih si mesin ini bisa menghasilkan kualitas produk atau kualitas ruangan? Kalau ruangan itu lebih ke arah sistem HVAC ya. Nah, bedanya seperti itu. Tapi bisa nggak digabung? Bisa, Mas. Ya, jadi ketika kualifikasi operasional digabung dengan kualifikasi performance atau kinerja itu bisa digabungkan. Tapi bagaimana parameter yang diambil? Dua parameter untuk operasional dan parameter untuk kualifikasi performance atau kinerja itu dua-duanya di di apa namanya? Diambil sebagai data dan itu
dicatat dan nanti reportnya dua terpisah. Tapi dalam pengerjaannya bisa sekaligus seperti itu. Iya baik Pak. Nanti kalau misalnya dilakuin bersamaan gitu, Mm-mm. pakai apa sih namanya? Sampelnya itu placebo atau langsung bahan gitu Pak? Biasanya kalau udah performa itu secara umum menggunakan produk atau bahan baku yang untuk menghasilkan produk gitu. Oh iya baik. Terima kasih Pak. Yuk, silakan yang lain. Pak izin bertanya, Pak. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak, silakan. Eh, saya masih agak sedikit kurang paham, Pak, untuk pembuatan secara aseptis itu ruangannya itu berarti dia di ruangan kelas A, ruang kerjanya dengan background B ya, Pak. Sorry, untuk proses apa? Pembuatan produk secara aseptis, Pak. Berarti dia ruang kerjanya di ruang kerja kelas A dengan background B ya, Pak. Kamu lihat dari mana aturannya? Coba dicek. Benar nggak itu? Aseptis A, background B. Makanya saya agak sedikit kurang paham, Pak. Bukan Benar apa? kurang paham. Kamu harus cek dulu di CPOB. CPOB itu menjelaskan. Kalau aseptis, A background B, atau A background C, atau bisa kedua-duanya. Coba dicek dulu. Ya, bentar ya, Pak. Yo, sambil paralel yang lain. Itu kan termasuk soal saya itu. Jadi saya nggak bisa berjawabannya. Jadi kalian cek aja di CPOB ya. Slide saya juga ada sih. Pak izin bertanya, Pak. Ya silakan aja langsung tanya Mbak. Tadi sempat ditanyakan oleh Jibril ya Pak, kalau misalnya kualifikasi itu apa perlu dilakukan pengulangan? Nah tadi sempat Bapak jawab mungkin bisa diulang di setahun sekali gitu. Nah terus kalibrasi itu kan bagian dari kualifikasi. Apakah kalau misalnya kayak barang kayak alat yang yang sering digunakan kayak timbangan itu kan Pak rutin digunakan. Apakah itu memerlukan kalibrasi rutin untuk melihat fungsinya masih baik atau tidak atau gimana ya Pak? Sorry, boleh diulang yang terakhir? Untuk alat yang dipakai rutin seperti timbangan itu apakah dia perlu dilakukan kualifikasi juga secara selama sekali setahun atau dia perlu lebih sering dikualifikasi atau dikalibrasi karena dia kan sering digunakan untuk melihat fungsinya itu masih baik atau tidak atau masih fungsi awal gitu Pak. Ya, jadi dibedakan terkait kualifikasi, verifikasi, dan kalibrasi. Ya, kalau kalibrasi itu bagian dari kualifikasi, yaitu di kualifikasi instalasi. Ya, terus yang kedua, kalibrasi adalah kegiatan untuk menstandarisasi atau penyesuaian dengan standar internasional. Terus yang ketiga, terkait verifikasi, verifikasi adalah proses pemastian alat ukur yang digunakan harian karena dia pemakaian yang berulang sehingga dia perlu dipastikan. Biasanya menggunakan apa? Kalau misalkan pH meter, ya dia menggunakan larutan pH standar.
Kalau conductivity meter, dia menggunakan larutan conductivity standar. Begitu juga kayak timbangan, dia akan menggunakan anak timbang untuk diverifikasi harian. Oh, prosesnya berarti namanya verifikasi ya, Pak? Iya, Ya, baik, terima kasih, Pak. yuk. Silakan yang lain. Yuk, ada lagi yang bertanya?
Izin Pak, untuk teman-teman ini masih ada yang mau ditanya atau enggak ya? Mungkin kalau sudah tidak ada, bisa dicukupkan saja oleh Pak Vinonya. Ya, saya tetap menunggu jika memang ada pertanyaan. Tapi kalau memang sekarang belum ada, ya oke juga, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman belajar. Tapi jika memang lagi belajar ada 1-2 pertanyaan, bisa by WhatsApp ya. Tapi jangan satu-satu, kumpulin dulu gitu Oh nanti. ya, ya Pak, baik. Gimana? Mau cukupkan dahulu atau masih ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh Pak, untuk kayaknya dicukupkan saja. Sepertinya teman-teman belum ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman.